Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota Wotan. Shoyan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat ia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Shoyan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar Wotan City di atas gerbang kota. Langkah kakinya terhenti tanpa disadari saat dia mengamati suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan dengan samar melalui terowongan gerbang kota. Dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kota Wotan, aku Shoyan, akhirnya kembali ke rumah." Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan yang akrab di jalan muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun tapi hampir tidak ada yang berubah. Shoyan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar untuk kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan melirik Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap, yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya dan dengan cepat berjalan menyusuri jalan yang telah dia jalani selama lebih dari 1 dekade. Saat Shoyan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, Shoyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan dengan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan ketika dia melewati beberapa pasar yang telah menjadi milik klan Shao, dia sedikit menghentikan langkah kakinya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu langkah kakinya secara bertahap menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Shoyan yang telah melewati beberapa jalan dengan keakraban tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, Klan Shao. Ini membuatnya perlahan mendesah lega. Shoyan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih tenang. Tatapannya menyapu sekeliling klan Shao ketika dia meninggalkan rumah saat itu. Tempat ini sangat ramai. Saat ini bagaimanapun sekarang sangat sepi. Tidak ada penjaga yang mendominasi yang berdiri dengan tertib di pintu utama. Bisa terlihat sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Shoyan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam sesaat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" "Tidak." Wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Shoyan sebelumnya. Karena itu dia dengan tegas menolaknya. Saat dia mendengar kata-katanya, harganya adalah ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil semangat pencairan. Shoyan berkata dengan lemah, "Aku punya buah rakasa makam, buah monster yang diperlukan untuk memperbaiki pil semangat pencairan." "Benda apa? Hari ini kamu akan menuruti aku. Aku bisa membunuh orang." Ratu Medusa merenung sejenak sebelum mengangguk. Dalam hatinya membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Shoyan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun tepat ketika langkah kakinya melewati pintu, sebuah suara agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. "Siapakah kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Shao kami mudah digertak?" Saat dia mendengar suara itu, langkah Shoyan tidak bisa membantu, tetapi terhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu terdengar, di belakang pintu utama. Seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang berusia 12 tahun, dengan marah menatapnya dengan mata membelalak. "Kamu?" Tatapan Shoyan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu muncul di benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lembut ketika dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Aku ingat, kamu dipanggil Shao King, bukan?"
Adik perempuan siomay, Anda sebenarnya telah tumbuh sangat banyak sejak terakhir kali saya melihat Anda 2 tahun lalu. Ketika dia mendengar Xiaoyan memanggil namanya, gadis kecil itu terkejut. Dia mengamati garis samar yang familiar itu, sementara dia merajut alisnya yang tipis dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir lama, Xiaoqing tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya yang menghadap Xiaoyan memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, gadis kecil yang tak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiaoyan. Sepupu Xiaoyan, itu benar-benar kamu. Anda akhirnya kembali. Xiaoyan maju selangkah dan menangkap gadis yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiaoqing ketika dia berkata dengan suara lembut, gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya cepat menyusul kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi cantik di masa depan. Kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu mengambil keuntungan dari kami. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami baru-baru ini. Kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah kami. Xiaoqing mengangkat wajahnya yang kecil dan menangis, yang berantakan dari dada Xiaoyan. Matanya merah saat dia menangis. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tersenyum ketika menepuk punggung Xiaoqing dan dengan lembut berkata, baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua hal ini kepadaku. Bawalah aku melihatnya. Ya. Xiaoqing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiaoyan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan. Dalam satu kali kejadian, reputasi Xiaoyan sangat luar biasa di antara generasi Xiaoqing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supranatural, seperti dewa dalam hati orang-orang ini. Xiaoyan berdiri tegak saat dia menyaksikan Xiaoqing yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang ceria. Telapak tangannya menepuk penguasa berat. Niat membunuh yang gelap dan dingin tiba-tiba muncul di dalam dirinya, menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya dengan terkejut. Mengikuti di belakang Xiaoqing, langkah kaki Xiaoyan dengan lembut melangkah di jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas perlahan muncul di ujung pandangannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiaoqing mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, terluka? Sesuatu memang terjadi pada klan. Xiaoyan mengerutkan mulutnya dengan erat. Dia melangkah di tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Ketika dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan-lahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula besar yang luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang masuk ke aula besar ini. Mereka dibagi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling memandang dengan mengancam. Tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok, yaitu ketiga tetua. Namun wajah ketiganya sangat pucat. Dari penampilan luar mereka, di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa doki meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Salah satu dari mereka bertiga jelas kepala klan dari klan Jiali yang pernah berubah menjadi bentuk usang oleh Xiaoyan, yaitu Jiali Hua. Xiaoyan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, yaitu klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras. Hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini, seorang alkemis tingkat 3 di Wutan City yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis. Seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang bisa membuat faksi manapun merasa sangat hormat dan merupakan orang yang paling ditakuti di klan Xiao. 2 pemimpin klan ini
Klan Shao kita mungkin telah menemukan beberapa masalah baru-baru ini. Tetapi apakah kalian berdua benar-benar berpikir Klan Shao kami adalah lumpur yang dapat diremas? Pasar di dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah dibangun dengan keras oleh Klan Shao kami. Anda ingin membelinya dengan harga murah. Apakah Anda bermimpi? Wajah penatua kedua tenggelam. Pandangannya menyapu sekelompok orang saat dia berbicara dengan dingin. Hahaha. Penatua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, Klan Shao Anda pada dasarnya telah mendapatkan semua uang di Wutan City. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kami. Jika kita pergi, tidak mudah untuk menetap di tempat lain. Kita juga tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Saya harap kalian 3 penatua bisa tahan dengan kami selama Anda setuju dengan ketentuan yang kami ajukan. Klan kami tidak akan membuat hal-hal yang terlalu sulit bagi Klan Shao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Auda sambil tersenyum. 10.000 koin emas untuk 1 pasar. Apakah kau perampok? Ketua ketiga menatap Aobapadun dengan mata merah. Tanpa sadar dia membanting meja saat dia menunjuk Aobapadun. Kakak ketiga. Penatua pertama menarik penatua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut berkata, "Jangan mengacaukan prioritasmu." Kemarahan penatua ketiga sama besarnya dengan sebelumnya. Marah akan melukai tubuh Anda. Jai Lihua tiba-tiba tertawa gelap ketika dia berkata, "Sayangnya kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual." Jai Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu, membiarkanmu tetap hidup. Penatua pertama berkata dengan gelap, "Maaf, tidak ada obat untuk penyesalan yang dijual di dunia ini." Jai Lihua tersenyum, kegelapan muncul di wajahnya. "Hari ini, aku, Jai Lihua, akan mengembalikan semua luka yang diterita klan Jali kami 2 tahun lalu. Jika Anda semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, Klan Shao kami juga akan bertarung sampai kita berdua menderita kerugian besar." Penatua pertama berbicara dengan suara lantang. "Hahaha, bangsat, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiaozan, dengan syarat bahwa kalian bertiga berada di saat seperti ini. Aku, diriku sendiri, benar-benar dapat menghabisi kalian semua." Jai Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata penatua pertama berkedut. Ia melambaikan tangannya dan memblokir serangan marah di belakangnya. Dia menatap Jai Lihua dengan dingin berkata, "Jika kamu berani menyentuh Klan Shao kami, pasti akan menyebabkan Anda tidak bisa tidur atau makan dengan damai. Anda semua bisa menunggu pembalasannya begitu dia kembali." Sosok pemuda perlahan muncul dari dalam pikiran semua orang. 2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru saja berusia 15 tahun yang mengirim klan Jai Lihua yang berkembang dari hari ke hari ke jurang yang dalam. Harus diketahui bahwa mata Jollibee dan faksi-faksi ini menganggap Mystical Sekte seperti dewa. Ketika mendengar rumor tentang lelaki kecil dari klan Shao yang bertarung melawan Mystical Sekte untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan kaget, bahkan merasakan hawa dingin yang dipancarkan dari dalam tulang mereka. "Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat pria kecil bernama Xiaoyan." Jai Lihua dengan dingin tertawa. "Kakak Ao, tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli Klan Shao selama beberapa tahun ini hampir membuat kita bangkrut. Kita tidak bisa lagi sopan." Jai Lihua menoleh dan berbicara dengan suara serius kepada Aobapadun. "Karena kalian bertiga tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang sedang kami alami, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan perasaan apapun." Aobapadun menghela napas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 pria besar di belakangnya segera mengambil senjata mereka dan menatap anggota Klan Shao dengan wajah penuh niat membunuh. "Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka Klan Shao kita akan menyebabkan kalian semua menderita. Bahkan jika kita bertarung sampai ada 1 orang yang tersisa,
Penatua pertama tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Shaw tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati bersama. Di belakangnya 10 anggota klan Shaw memiliki wajah yang memerah karena marah. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.